Waalaikumsalam Pak Aris. Ya, gimana kabarnya Pak Erika, sehat? Alhamdulillah Pak Aris, hari ini sangat sehat, luar biasa bisa bertemu dengan Pak Aris di dunia maya ini Pak Aris. Ya. Oh iya, kemarin Pak Erika bilang mau ngajak diskusi tentang apa Pak? Ya Pak, ini kemarin saya bertemu dengan di halaman ya. Ingin ngajak diskusi terkait dengan kegalauan saya Pak Aris menjelang tahun ajaran baru ini Pak Aris. Jadi saya masih kebingungan nanti ketika menghadapi peserta didik baru karena saya nanti kan mengajar di kelas 10 di awal tahun pembelajaran ini. Saya masih galau Pak Aris. Oh ya Pak ya. Silahkan Pak, mungkin ada yang bisa saya bantu mungkin. Ya Pak Aris, jadi saya menemui kesulitan dalam eh, persiapan saya menghadapi siswa baru nanti Pak Aris. Oh, coba diceritakan kegalauannya itu seperti apa Pak Erika? Kok bisa galau gitu loh? Baik Pak Aris, jadi kegalauan saya ini kan terkait dengan apa yang perlu saya persiapkan Pak Aris. Kita mengingatkan eh, sesuai dengan kurikulum Merdeka, ini kan anak-anak mempunyai berbagai macam profil belajar, berbagai macam gaya belajar, berbagai macam minat belajar Pak Aris. Jadi eh, bagaimana saya nanti ketika pembelajaran itu bisa menemukan formula yang pas. Apalagi saya mengajar matematika Pak Aris. Jadi butuh persiapan yang khusus agar saya bisa eh, mengajar dengan baik nantinya. Oh, itulah yang menjadi kegalauan Pak Erika. Nggih Pak Aris. Kalau boleh tahu bagaimana Pak Erika menyikapi hal tersebut? Baik Pak Aris, untuk menyikapi hal tersebut saya sudah mengajak rekan saya berkolaborasi khususnya guru BK nggih Pak terkait dengan bagaimana cara menemukan gaya belajar siswa, bagaimana menemukan minat belajar siswa, bagaimana eh, mencari atau menemukan profil belajar siswa Pak Aris. Jadi saya konsultasi dengan guru BK dan saya disarankan untuk bisa membuat post test pretest di awal pembelajaran agar nantinya saya bisa mengetahui profil belajar siswa. Kemudian saya diarahkan dari teman guru BK saya untuk mengecek gaya belajar dan minat belajar siswa dengan aplikasi Aku Pintar Pak Aris. Oh ya, setelah melakukan hal tersebut, apakah sesuai harapan atau mungkin ada hambatan Pak Erika? Baik Pak Aris, untuk harapan saya langsung belajar dulu Pak Aris sebelum menerapkan siswa. Saya belajar tentang Aku Pintar tadi untuk mengetahui gaya belajar. Ternyata memang setelah saya isi formnya di aplikasi tersebut Pak Aris, saya pribadi bisa menemukan gaya belajar saya. Saya yakin ketika nanti saya terapkan ke siswa, nanti akan terpetakan masing-masing siswa itu untuk ditemukan gaya belajarnya, minat belajarnya. Yang kedua tentang profil belajar
murid, siswa, saya sudah mulai membuat soal pretest Pak Aris terkait dengan perkalian, karena nanti di materi bab 1 di pembelajaran saya nanti adalah tentang bilangan berpangkat, sehingga siswa harus bisa uh, memahami konsep perkalian. Mungkin seperti itu Pak Aris. Berarti apa-apa yang menjadi kebutuhan murid sudah bisa Pak Erika petakan gitu ya. Kira-kira hal apa yang perlu Pak Erika butuhkan lagi? Yang saya butuhkan lagi mungkin nanti adalah metode pembelajaran dan strategi mengajar saya Pak Aris. Jadi dalam mengajar saya, nanti saya harus bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak Aris dari temuan-temuan yang saya sampaikan tadi, sesuai dengan gaya belajar siswa, sesuai dengan minat belajar siswa, dan sesuai dengan profil belajar siswa. Saya berusaha membuat modul ajar berdiferensiasi Pak Aris. Apa yang Pak Erika lakukan untuk memastikan bahwa kebutuhan anak sudah terpenuhi terkait pembelajaran berdiferensiasi tadi Pak Erika? Diulangi Pak pertanyaannya Pak, maaf Pak. Tadi kan Pak Erika menyampaikan juga berdiferensiasi ya. Nggih. Nah, kira-kira apa yang Pak Erika lakukan untuk memastikan bahwa kebutuhan dalam rangka menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi tadi terpenuhi gitu Pak? Oh iya Pak, agar terpenuhi yang saya siapkan adalah ya pertama modul ajar Pak, kemudian LKPD sudah saya siapkan sehingga nanti saat pembelajaran anak bisa langsung menempatkan diri sesuai dengan minat belajar, gaya belajar dan profil belajar siswa Pak Aris. Jadi nanti pembelajaran berdiferensiasinya harapannya bisa terlaksana gitu Pak. Baik Pak Erika, saya tertarik dengan penjelasan Pak Erika tadi. Memang untuk memaksimalkan pembelajaran harus tahu dulu kebutuhan siswa. Seperti apa, nah, apa Pak Erika punya alternatif solusi lain selain menyiapkan atau mencari tahu kebutuhan siswa tadi Pak Erika? Alternatif lain Pak Aris terkait dengan kebutuhan siswa dan mengetahui tentang keadaan siswa, saya melihat dari diskusi dengan siswa Pak, mungkin nanti ke depan saya akan mendekati siswa, berkonsultasi, berdiskusi terkait dengan pemahaman siswa tentang materi matematika. Kemudian saya ingin mengajak siswa itu suka dengan pelajaran matematika. Saya gali dulu apa sih yang membuat mereka suka, apa yang membuat mereka tidak suka, sejak kapan mereka kok tidak suka matematika, mungkin dari SD atau SMP-nya, sehingga diskusi dengan siswa tersebut menjadikan informasi bagi saya untuk bisa menerapkan pembelajaran dengan metode yang lain selain pembelajaran berdiferensiasi. Itu Pak Aris.
Nah, maksud saya itu Pak, jadi yang namanya pembelajaran itu mungkin belum maksimal itu kan pasti ada faktor-faktor lainnya lah. Seperti yang disampaikan Pak Erika tadi kan sudah menyiapkan alternatif atau paling tidak dukungan-dukungan apa saja untuk mensiasati hal tersebut. Itu maksud saya Pak Erika. Nggih, Pak Aris, ya Pak Aris. Nah, kira-kira kapan Pak Erika akan menindaklanjuti rencana aksi tersebut, Pak Erika? Rencana aksi saya secepatnya, Pak. Jadi nanti setelah siswa masuk, kegiatan MPLS, kemudian materi pertemuan pertama, nanti saya langsung segera menerapkan apa namanya, menggali dulu gaya belajar siswa, minat belajar siswa dengan aplikasi Aku Pintar, kemudian profil belajar murid siswa nanti dengan pretest Pak Aris, sehingga dari pertemuan pertama itu saya mendapatkan data yang akurat terkait dengan gaya belajar siswa. Kemudian selanjutnya saya juga berencana untuk melakukan kontrak belajar kepada siswa terkait dengan apa yang harus mereka lakukan selama 1 semester ke depan, Pak Aris. Ya. Kira-kira komitmen apa yang perlu dipersiapkan untuk menjalankan itu, Pak Erika? Baik Pak Aris, komitmen yang perlu saya siapkan adalah mulai dari diri saya sendiri pribadi Pak, untuk konsisten dengan apa yang sudah saya rencanakan sesuai dengan modul ajar yang sudah saya buat. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk meminta masukan terkait dengan hasil temuan saya, dan tidak lupa saya juga menginformasikan kepada murid-murid terkait dengan temuan gaya belajar mereka. Mungkin itu Pak Aris. Wah, luar biasa. Untuk menjalankan komitmen tersebut, kira-kira ada pihak-pihak yang mau dilibatkan nggak, Pak Erika? Oke, Pak Aris, untuk pihak yang terlibat, yang jelas pertama adalah siswa Pak Aris, karena sebagai sumber utama data kita. Kemudian nanti kerjasama dengan rekan sejawat, khususnya guru BK Pak Aris, terkait dengan bagaimana cara menggali gaya belajar, profil belajar murid, dan lain-lain, sehingga saya membutuhkan bantuan dari rekan sejawat. Kemudian dari Waka kurikulum mungkin dan kepala sekolah terkait dengan surat tugas saya mengajar selama 1 semester ke depan, karena itu penting sebagai acuan utama saya mengajar di kelas. Dan tidak lupa nanti saya juga berkonsultasi dengan wali kelas 10 dan juga bekerja sama dengan orang tua tentunya untuk melaporkan perkembangan hasil belajar murid. Seperti itu Pak Aris. Oke, baik Pak Erika. Saya sangat senang mendengar komitmen Pak Erika. Saya yakin apa yang Pak Erika rencanakan dapat mengoptimalkan hasil pembelajaran di tempatnya Pak Erika. Baik Pak Aris, terima kasih atas arahan dan masukannya Pak Aris. Sama-sama Pak Erika, semoga sukses. Amin. Pangestunipun Pak Aris. Terima kasih ya Pak Aris atas bantuannya. Mungkin untuk hari ini sekian dulu Pak Aris. Ke depan jika ada hal yang ingin saya sampaikan, saya menghubungi Pak Aris lagi. Terima kasih Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga Pak Erika. Siap Pak Aris. Terima kasih. Oke, siap Pak Aris.
Siap. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam Pak Erika. Bagaimana kabarnya Pak Aris hari ini Pak Aris? Alhamdulillah baik Pak Erika. Pak Erika juga baik. Alhamdulillah Pak Aris. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala Pak Aris. Amin. Oh ya Pak Aris, kemarin Pak Aris bilang mau ada yang dibicarakan dengan saya. Mungkin Pak Aris mau membicarakan tentang apa itu Pak? Oh iya Pak Erika. Kemarin itu saya mau ngajak diskusi Pak Erika terkait permasalahan pembelajaran di kelas Pak. Saya merasa kok sekarang itu kualitas pemahaman anak di kelas saya terutama di SD saat ini kok kelihatannya kayak kurang gitu loh Pak. Oh baik Pak Aris, berarti tujuan pembicaraan kita pada hari ini adalah fokus pada hal tersebut ya Pak Aris ya. Mungkin Pak Aris Ya, bisa Pak. menceritakan apa yang membuat Pak Aris bisa berpikir seperti itu Pak Aris? Ya Pak, ini kan saya amati itu sekarang itu anak kelas 6 itu untuk mengoperasikan perkalian atau pembagian saja itu kelihatannya susah. Sementara kalau zaman-zaman kita mungkin yang namanya perkalian itu kan di bawah 100 saja kan kalau dari dulu kita itu kan di luar kepala. Nah sekarang itu dikasih waktu saja, wah sulitnya minta ampun. Nah itu salah satu yang saya amati itu Pak Erika. Oke Pak Aris, ini berarti sesuatu yang serius ya Pak Aris karena matematika itu kan pondasi bagi mereka untuk tingkat selanjutnya baik SMP, SMA, SMK maupun kuliah. Berarti ini sesuatu yang perlu kita sikapi bersama Pak Aris. Mungkin Pak Aris selama ini sudah menerapkan sesuatu menyikapi tentang hal tersebut Pak Aris? Iya Pak, saya itu berusaha mencari tahu akar permasalahan anak itu apa gitu loh. Kemudian saya juga berusaha mencari metode pendekatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak karena kan ya kita tahu kebutuhan anak utamanya di matematika itu kan beda-beda, ada yang suka abstrak tapi ada yang konkret juga. Nah, itu salah satu upaya saya supaya mereka anak-anak itu bisa dengan mudah memahami pelajaran matematika gitu loh Pak Erika. Wah, berarti Pak Aris sudah menerapkan hal yang bagus nih Pak Aris. Sudah luar biasa yang dilakukan Pak Aris. Mungkin menurut Pak Aris, coba sebutkan dari skala 1 sampai 10 Pak Aris. Di mana posisi Pak Aris dalam pencapaian yang sudah Pak Aris hadapi tadi Pak Aris? Kalau untuk posisi Pak, mungkin kalau saya bisa menggambarkan skala ya saat ini itu mungkin baru 7 aja terkadang masih 7 tipis gitu loh Pak. Artinya belum begitu mantap tapi ya sekitar skala 7 itu Pak Erika. Oh, nggih Pak. Nggih Pak Aris. Berarti Pak Aris mau nggih untuk meningkatkan hal tersebut. Mungkin targetnya jadi berapa Pak skalanya Pak? Ya, harapannya kan yang namanya matematika itu kalau saya memahami Pak Erika biasanya ya Pak. Kalau matematika pinter itu biasanya nanti kan pelajaran yang lain juga kayak gitu. Biasanya kan kayak makanya saya tingkatkan matematika itu ya harapannya nanti semua bisa meningkat ya, gitu Pak Erika. Jadi paling tidak itu ya di angka di atas 8 gitu loh Pak. Baik Pak Aris, wah targetnya luar biasa ya Pak Aris ya. Jadi targetnya meningkat menjadi 8, kalau bisa sampai 10 ya Pak Aris nggih. Mungkin ada hal lain yang dapat dilakukan Pak Aris agar hal tersebut dapat dicapai. Solusi yang lain mungkin Pak Aris.
Ya, itu tadi Pak Erika, dari upaya saya mencari tahu akar permasalahan, kemudian salah satunya adalah saya mencoba mengubah mindset yang berkembang di anak. Karena kan sekarang itu mindset anak itu terhadap matematika itu kan anak itu berpikir bahwa matematika itu sulit, bahwa matematika itu agak menakutkan. Nah, dari anggapan atau stigma kayak gitu, itu harapan saya berusaha untuk mengubah stigma itu supaya anak-anak itu suka, senang dengan pelajaran. Karena menurut saya Pak Erika, yang namanya kalau anak bukan cuma sekedar anak saja, kita saja ketika sudah suka. Pak Aris, halo Pak Aris. Ya, itu tadi loh Pak Erika, tak ulangi ya kalau katanya Nggih. tepat ya. Ngelek tadi nggih Pak. Coba Pak. Ya itu tadi Pak, dari upaya mencari tahu akar permasalahan, salah satunya adalah kan akar permasalahan itu menurut saya kan karena mindset yang berkembang di anak itu kan anak itu merasa kalau matematika itu sulit. Kemudian anak itu sudah tidak suka dulu dengan matematika. Nah kalau anak itu sudah tidak suka, merasa sulit, itu ya saya yakin untuk pembelajaran ya tidak akan bisa maksimal. Kita saja misalnya sudah tidak suka dengan sesuatu hal kan untuk bisa menerima itu kan sulit. Tapi kalau sudah senang dengan matematika itu biasanya kita akan lebih serius, kita akan lebih semangat untuk mengikuti pelajaran matematika. Menurut saya kok itu makanya saya itu berusaha supaya bagaimana caranya anak itu senang matematika. Salah satunya ya saya buat pembelajaran itu ya yang menyenangkan. Itu Pak Erika. Wah, solutif sekali ya Pak Aris dengan temuan Pak Aris tadi. Mungkin Pak Aris dari hal tersebut bisa dijelaskan lebih dalam lagi Pak Aris. Solusi yang lain mungkin dengan apa gitu teknologi sebagai alat siswa, mungkin Pak Aris bisa menceritakan Pak Aris. Iya Pak, itu termasuk juga saya mencoba untuk kalau yang namanya matematika kalau kita kan biasa mengenal alat peraga. Nah, betul. Nah, alat peraga yang sekarang diminati itu kan sekarang yang mengandung IT. Ya, biasanya saya mencoba sekaligus mengenalkan IT juga nanti masuk di pembelajaran matematika. Itu Pak Erika. Baik Pak, bagus sekali Pak. Jadi memang perkembangan teknologi harus kita ikuti ya Pak, nggih. Jangan sampai kita ketinggalan teknologi. Wah luar biasa Pak Aris atas solusi alternatif yang lain. Mungkin Pak Aris, saya tanya lagi, kapan kira-kira Pak Aris akan melaksanakan hal tersebut Pak Aris? Kebetulan kalau SD ini kan minggu-minggu ini MPLS Pak. Jadi insya Allah nanti kalau saya itu biasanya menyampaikan itu di awal mereka mulai pembelajaran Pak. Karena saya yakin yang namanya kesan pertama itu ketika mereka itu kesan pertamanya itu seneng, itu nanti ke depannya juga seneng. Tapi kalau nanti dimulai tidak di awal nanti keburu mereka sudah tidak seneng lagi gitu loh Pak. Jadi insya Allah nanti minggu depan ketika sudah mulai pembelajaran itu ya sudah langsung saya siapkan untuk mereka itu supaya merasa senang gitu Pak. Wah hebat sekali Pak Aris ya, sudah menyiapkan dari sekarang. Dalam pelaksanaan nanti Pak Aris, kita juga harus menyiapkan resiko gangguan Pak, gangguan atau hambatan dalam melaksanakan hal tersebut. Dan mungkin bagaimana Pak Aris
dapat mengantisipasi gangguan atau hambatan yang ada, Pak Aris? Ya, kalau untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan kan mungkin gangguan itu tidak begitu terlihat, Pak. Hanya mungkin itu perlu proses, karena yang namanya untuk bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan itu kan berarti kita memang harus tahu dulu kebutuhan anak, minatnya di apa. Nah itu ya solusinya ya kita coba dengan cara ini, dengan pendekatan ini, kemudian dengan pembelajaran semacam ini. Nah itu nanti kan lama kelamaan itu kita akan menemukan metode pendekatan yang cocok untuk anak gitu, Pak Erika. Wah, hebat Pak Aris ya, luar biasa Pak Aris. Mungkin apa komitmen Pak Aris terhadap rencana aksi tersebut Pak Aris? Saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran Pak Erika, kemudian perangkat pembelajaran itu adalah yang mengakomodir kebutuhan siswa, atau kalau di program TGP yang kita ikuti itu kan pembelajaran berdiferensiasi. Nah itu yang mau saya tekankan, yang akan saya tumbuhkan di pembelajaran saya, yaitu terkait pembelajaran berdiferensiasi. Itu Pak Erika. Wah, hebat Pak Aris sudah mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin dalam kegiatan nanti Pak Aris ada pihak-pihak yang terlibat dengan kegiatan tersebut. Mungkin Pak Aris bisa menjelaskan siapa saja yang terlibat pada komitmen Pak Aris tadi. Ya Pak Erika, tentunya yang pertama itu adalah rekan sejawat Pak, karena kalau di SD itu kan yang mengampu matematika itu kan wali kelas. Nah, ketika misalnya saya di kelas 6, itu kan memang saya harus melibatkan wali kelas sebelumnya supaya apa? Ya nanti itu kaitan membangun mindset supaya tidak takut dengan matematika, supaya senang dengan matematika itu kan nggak hanya ketika kelas 6. Nanti kalau kelas 4 sudah anak-anak sudah takut, kelas 5 sudah takut atau merasa sulit, nah, nanti kan di kelas 6 biasanya terbawa. Makanya saya melibatkan rekan sejawat, teman-teman guru yang dari wali kelas sebelumnya itu untuk menumbuhkan atau mengubah mindset itu supaya anak tidak takut dengan pelajaran matematika. Kemudian berikutnya saya juga mau membangun kolaborasi dengan wali murid Pak. Jadi supaya nanti itu satu suara antara apa yang disampaikan oleh guru dengan orang tua itu sama. Lah nanti kalau sudah punya pemahaman yang sama, itu nanti anak juga enak ketika harus memahami, oh ternyata begini-begini. Tapi kalau antara guru dengan orang tua itu nanti yang disampaikan kurang pas, kurang sinkron, ya nanti saya yakin anak-anak itu akan kebingungan dalam memahami atau mempunyai persepsi yang berbeda. Itu Pak Erika. Wah, hebat Pak Aris sudah bisa melibatkan rekan sejawat sampai ke orang tua ya Pak Aris ya. Baik Pak Aris, saya sangat senang dengan komitmen Pak Aris dalam menjalankan hal tersebut. Saya yakin nanti Pak Aris dapat melalui hal tersebut dengan lancar secara kolaborasi dengan rekan sejawat dan orang tua tadi. Siap Pak Erika, terima kasih atas saran dan masukannya. Oke Pak Aris, sama-sama. Semoga sukses selalu buat Pak Aris ke depannya. Amin, sukses juga untuk Pak Erika. Itu dulu ya Pak. Assalamualaikum, sampai bertemu di lain waktu. Oke Pak Aris, waalaikumsalam. Semoga kita sehat selalu Pak Aris, bisa berjumpa bertatap muka di dunia nyata. Terima kasih Pak Aris. Amin. Ya, sama-sama Pak.